Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan kita pagi ini, sore hari ini, di dalam dua bagian, yaitu di dalam Roma pasal 14 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Lalu nanti bagian yang kedua, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15. Roma pasal 14 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama Roma 14 ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Lalu 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Ia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang telah membaca firman Tuhan pada sore hari ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah sebuah realitas. Anda lahir di dunia ini juga adalah sebuah realitas, sehingga harus dijalani. Dalam realitas ini saudara tidak bisa memilih di mana Anda harus lahir, di tempat di mana, di zaman mana. Karena ini adalah sebuah realita, maka saudara-saudara, bagaimana kita menjalaninya? Apakah menjalaninya seperti air mengalir dan tidak memikirkan arti dan tujuan hidup kita? Atau sebaliknya, mulai memikirkan dan memutuskan untuk mencari makna dan tujuan dari hidup kita? Saudara, bagaimana seseorang memaknai hidupnya sangat tergantung dan ditentukan oleh bagaimana orang tersebut memandang realitas hidupnya. Dan realitas hidup ini terjadi karena ada yang merencanakan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Satu realita bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi Kristus secara realita juga telah menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib dengan sebuah kematian, dan memberi dan membenarkan hidup kita secara realitas pula melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Itulah sebabnya kita berkata bahwa Kristus yang telah mati dan telah bangkit itu apa? Supaya kita hidup dalam hidup yang bermakna. Ini adalah realita bahwa Kristus sudah mati dan bangkit supaya saudara dan saya hidup dalam hidup yang bermakna. Tetapi saudara, ada paradigma yang salah yang dipahami oleh manusia tentang hidup.
Yang pertama, paradigma yang berkata bahwa hidup itu sebuah piknik. Nah, paradigma hidup seperti ini yang dikejar dalam hidup adalah sebuah kenikmatan, sebuah kebebasan, dan sebuah kepuasan. Jadi ada orang yang menganggap saya ada di dunia ini sedang piknik, menikmati. Makanya ada sering orang punya moto, jangan sia-siakan hidupmu, nikmatilah hidupmu, nikmatilah masa mudamu. Nah, yang itu toh. Nikmatilah segala kebebasan dan sebagainya. Kenapa? Karena hidup ini dianggap sebagai sebuah piknik. Saudara memutuskan untuk berpiknik karena apa tujuannya? Saudara mau pergi jalan-jalan ke tempat wisata, tujuannya untuk apa? Bukan untuk mau tidur kan? Tetapi untuk menikmati. Sekedar untuk menikmati. Setelah itu pulang. Tidak ada tujuan lain. Tetapi hidup bukan hanya seperti itu. Yang kedua, paradigma yang salah, saudara-saudara, yang banyak orang pahami bahwa hidup itu adalah sebuah arena perjudian. Paradigma hidup seperti ini memperoleh sebuah kemenangan, ada hal-hal yang utama dalam hidup, apapun itu caranya. Saya tidak tahu apakah saudara pernah punya pengalaman berjudi. Tetapi orang yang berjudi, misalkan judi kartu, kita duduk di satu meja, lalu kita saling berhadapan-hadapan, ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di depan kita. Lalu kita mulai bagi-bagi kartu. Nah, semua orang yang duduk di meja itu tujuannya apa? Supaya menang. Untuk menang, maka dia harus melakukan apapun. Ada manusia yang punya paradigma hidup bahwa hidup ini adalah sebuah arena perjudian. Yang penting kita harus menang. Entah bagaimana caranya, halal atau tidak halal, benar atau tidak benar, sesuai dengan norma atau tidak, yang penting menang. Nah, apakah itu sebuah hidup yang bermakna? Tentunya tidak. Lalu bagaimana cara pandang hidup orang Kristen? Cara pandang hidup orang Kristen, saudara-saudara, harus sesuai dalam perspektif iman Kristen, yang berdasarkan kepada kebenaran yang diwahyukan Allah sendiri dalam firman yang tertulis, yaitu Alkitab, dan yang berpusat pada kemuliaan Kristus. Maka paradigma hidup orang Kristen harus sesuai dan berdasar kepada firman Allah dan hidup yang berpusat kepada kemuliaan Kristus. Nah, ketika hidup kita berdasar di dalam firman Allah dan berpusat kepada kemuliaan Kristus, maka di situ kita bisa mewarnai hidup kita dengan nilai dan makna. Saudara-saudara, kita hidup bukan hanya untuk mencari uang. Kita hidup bukan hanya untuk makan, betul? Kalau saudara hidup hanya untuk makan, kita ini manusia yang paling kasihan. Ya enggak? Kalau saudara hidup, manusia hidup hanya untuk mencari uang, hanya itu saja, maka saudara dan saya adalah orang yang paling kasihan. Kenapa? Karena kita menjadi budak dari uang dan budak dari apa? Dari segala sesuatu di dalamnya.
Ternyata hidup kita tidak di sana. Karena hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita hidup ini adalah pemberian oleh kasih karunia Allah. Sebab itu hidup manusia sama sekali bukan merupakan hak milik manusia. Saya ulangi saudara, hidup kita adalah pemberian oleh kasih karunia Allah. Amin. Sebab itu hidup saudara dan saya sama sekali bukan merupakan hak saudara. Yang memiliki saudara dan saya bukan saudara, bukan saya. Tetapi pemilik dari hidup saya siapa? Itulah Tuhan. Makanya di dalam Roma pasal 14 tadi, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 di sana dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena hidup ini adalah pemberian dari Allah. Hidup yang saudara kenakan hari ini, yang saudara miliki hari ini, yang saudara jalani hari ini adalah pemberian dari Allah. Bukan hidup yang dihasilkan dari hidup saudara. Artinya hidup yang kita terima ada pemberinya, yaitu Tuhan. Maka kalau Tuhan memberikan hidup itu kepada saudara dan saya, ini yang disebut dengan apa? Kasih karunia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya satu realitas yang kita harus terima dan kita percaya tadi, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu terjadi untuk memberi hidup kepada kita, supaya kita memiliki hidup yang bermakna. Yesus tidak sekedar memberi hidup, tetapi Yesus sampai mati dan bangkit dari antara orang mati, supaya kita yang percaya kepada Yesus memiliki hidup yang bermakna. Amin. Maka itu sebabnya hidup yang saudara miliki hari ini itu adalah hidup yang bermakna, hidup yang bernilai. Kenapa itu hidup yang bernilai? Karena harga dari hidup saudara itu dibayar melalui apa? Kristus mati di atas kayu. Jadi bukan harga yang murah. Harga dan nilai dari hidup saudara itu dibayar dengan pengorbanan daripada Yesus yang mati di atas kayu. Sehingga hidup yang saudara miliki itu tentunya bukan sebuah hidup yang biasa, bukan sebuah hidup yang murahan, bukan sebuah hidup yang tidak ada artinya, tetapi sebuah hidup yang begitu bernilai dan bermakna. Dan itulah tujuan dari kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus bangkit dari antara orang mati membuktikan dia hidup. Kenapa dibuktikan bahwa dia hidup? Supaya setiap mereka yang percaya memiliki hidup. Hidup yang seperti apa? Yaitu hidup yang bermakna, hidup yang bernilai. Bernilai yang tidak ditentukan oleh apa yang ada di dalam dunia. Bernilai yang tidak ditentukan oleh nilai-nilai dunia, tetapi ditentukan oleh nilai yang diberikan Kristus di dalam hidup itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika sekarang kita mengerti, kita menerima realitas ini, bahwa hidupku adalah pemberian oleh kasih karunia Allah. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menghayati atau memaknai hidup sebagai pemberian kasih karunia Allah? Maka ada tiga hal
bagaimana kita dapat menghayati dan memaknai hidup kita sebagai pemberian oleh kasih karunia Allah. Yang pertama, saudara-saudara, kita memaknai hidup sebagai sebuah kepercayaan. Karena hidup kita tadi pemberian oleh kasih karunia Allah, bukan hidup yang kita hasilkan, bukan sebuah hidup yang kita dapatkan, bukan sebuah hidup yang kita perjuangkan, tetapi pemberian daripada Tuhan. Itu artinya bahwa hidup yang kita miliki ini adalah sebuah kepercayaan. Sebuah kepercayaan. Jadi kalau saudara dan saya masih hidup, itu artinya Tuhan masih memberikan kepercayaan bagi saudara untuk hidup. Nah, itu artinya kita hidup dengan penuh hormat kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Kita harus menjaga sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga harus menghormati dan bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada begitu banyak hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara dan saya. Dia mempercayakan hidup yang kekal. Dia mempercayakan keselamatan yang kekal. Dia mempercayakan jaminan surga yang kekal bagi saudara. Dan dia mempercayakan Allah Roh Kudus hadir di dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah kepercayaan, maka ini yang kita jaga. Kalau saudara diberi kepercayaan oleh Jokowi, maka saudara akan menjaga kepercayaan itu. Kalau tidak, akan diambil. Bisa mengerti? Makanya minggu-minggu ini berembus isu tentang reshuffle. Tuhan memberikan kepercayaan kepada menteri-menterinya, lalu kemudian ada isu bahwa ada orang-orang yang tidak bisa menjaga kepercayaan daripada presiden untuk menjalankan kementeriannya, sehingga harus perlu diganti, direshuffle. Saudara dan saya yang hidup yang kita miliki adalah sebuah kepercayaan. Pada suatu hari kita memberikan pertanggungjawaban. Karena hidup kita adalah pemberian Allah. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita menjaga kepercayaan daripada Tuhan atas pemberiannya kepada kita. Seperti Paulus katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12, saudara-saudaraku, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan tegas. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita oleh kasih karunia Allah, bukan oleh karena amal baiknya kita, bukan oleh suci dan benarnya kita di hadapan Allah. Karena Alkitab berkata tidak ada satu orang pun manusia yang dibenarkan karena kebaikan, karena perbuatan baik, tidak. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Kristus kemudian mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosanya, dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati, supaya kita yang percaya memiliki keselamatan yang kekal. Ini yang kita harus kerjakan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menghayati atau memaknai hidup kita sebagai pemberian kasih karunia Allah. Yang kedua, kita harus memaknai hidup sebagai sebuah kekayaan. Amin. Surat Efesus, Paulus berbicara tentang satu tema besar, yaitu apa? Kekayaan Allah yang diterima oleh orang-orang percaya. Sampai di sana Paulus mengatakan betapa kayanya kita di dalam kasih karunia Allah. Betapa kita adalah orang-orang yang telah menerima
menerima berkat-berkat surgawi. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan segala berkat surgawi kepada kita. Itu artinya bahwa saudara dan saya yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang telah menerima segala berkat Allah di dalam surga. Seluruh isi surga yang paling berharga itu telah dikaruniakan Allah kepada saudara dan saya. Apa isi surga yang paling berharga yang telah dikaruniakan Allah kepada saudara dan saya? Apa saja? Bukan emas, bukan uang. Isi surga itu yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia yang percaya kepadanya, itu adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Makanya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Allah Bapa, Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukankah ini adalah sebuah kekayaan yang paling berharga? Saudara-saudara, banyak orang memahami, aku sudah ikut Tuhan, tetapi kenapa kok saya nggak nikmati itu kekayaan? Aku sudah berjuang dan mengikut Yesus, aku sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi hidupku kok nggak berubah, statusku tidak berubah. Katanya kita adalah anak raja, kita sudah memiliki segala-galanya, kita sudah menerima kekayaan segala-galanya. Saudara-saudara, Tuhan mengaruniakan kepada kita kekayaan yang tidak terhingga, kekayaan yang tidak ternilai. Seperti Paulus katakan, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang dikaruniakan. Amin. Apa itu saudara? Itulah keselamatan. Keselamatan yang Kristus sudah karuniakan kepada kita melalui kematian dan melalui kebangkitannya. Dia mengaruniakan kepada saudara dan saya sebuah kekayaan yang tidak ternilai. Nah, kalau Tuhan sudah mengaruniakan kekayaan yang tidak ternilai, yang tidak terhingga, maka seharusnya orang Kristen meresponinya dengan apa? Dengan ucapan syukur. Amin. Dengan sukacita. Meskipun saudara-saudara mungkin secara materi kita tidak memiliki harta yang berkelimpahan di dalam dunia, tetapi engkau tidak boleh minder. Engkau tidak boleh merasa saudara adalah orang yang tidak ada artinya. Engkau harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena engkau boleh dipercayakan Tuhan kekayaan surgawi. Engkau boleh memiliki kekayaan dunia, tetapi tidak menjamin apakah engkau bisa masuk di dalam kerajaan surga. Saudara, ada seorang kaya dunia, bertahun-tahun orang dikumpulkan emas. Dari hasil jerih lelahnya dia kumpulkan, sampai akhirnya saudara-saudara, dia sudah kumpulkan emas yang mungkin lebih dari 1 karung. Karung yang 50 kilo itu, saudara, itu berapa miliar, saudara? Kemarin ada orang yang bobol barang sitaan di KPK,
lalu sebesar 17 kilogram. Itu harganya harganya itu sampai 15 miliar. Kalau ini 50 kilogram emas, orang ini sudah kumpul. Lalu suatu hari saudara-saudara, dia meninggal. Atau dia meninggal, dia menuju pintu surga. Dia gendong itu emas. Waktu dia menuju ke sana, dia sudah keringatan karena berat. Tapi mau tidak mau dia harus bawa, dia harus pikul. Karena bagi dia, ini adalah kebanggaanku. Ini nanti adalah hartaku di dalam kekekalan. Ini nanti hartaku, ya kebutuhanku di dalam surga. Lalu kemudian dia bawa. Begitu dia sampai di depan pintu surga dengan mos-mosan, ya dengan tubuh yang sudah letih sambil karung dari emas itu masih dipikul oleh dia. Lalu dia ketok-ketok itu pintu surga. Lalu kemudian malaikat buka dan malaikat berkata, kamu siapa? Saya dari dunia. Saya hendak mau masuk surga. Lalu kamu bawa apa? Saya bawa hasil jerih lelahku puluhan tahun yang aku sudah kumpulkan. Aku membawa sesuatu yang paling berarti bagiku selama aku hidup di dunia, supaya aku di sini pun juga bisa nanti akan melanjutkan kehidupan saya. Lalu kemudian pintu mulai dibuka sedikit lebar. Waktu pintu surga mulai dibuka dengan lebar, lalu matanya dia melihat. Waktu dia melihat, dia kaget saudara-saudara. Matanya silau. Kenapa saudara? Karena dia melihat ternyata di surga lantainya pun emas. Emas yang bikin lebih cerah, ya, lebih bagus dari apa yang dia bawa. Lalu kemudian malaikat coba masuk. Dia mulai masuk melangkah. Lalu dia melihat, waduh, semuanya emas. Lalu dia mulai merasa malu. Kalau aku sudah tahu dari dulu bahwa di surga ada harta, ada emas yang lebih berarti dari sini, mengapa aku mati-matian di dunia? Lalu kemudian dia mulai pikir, kalaupun aku pikul ini emas, nggak enak juga. Oh, di sini aja lantainya emas yang lebih lebih bagus dari yang aku bawa. Lalu kemudian dia coba jalan minggir-minggir, dia mulai minggir-minggir, ya. Kemudian dia coba lihat malaikat masih lihat tak. Begitu malaikat dia nulis sedikit, lalu coba dilepas itu karungnya, dia mau buang karungnya. Lalu begitu dia lepaskan, dia mau buang, lalu ada suara yang besar, jangan buang sampah sembarangan. Makanya Paulus katakan dalam Filipi pasal 3, saudara-saudara, ya, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus Yesus lebih mulia dari segala. Orang-orang yang sudah mengerti mengenai hidup yang bermakna, orang yang menyadari bahwa hidup kita adalah sebuah kekayaan yang Allah sudah anugerahkan, maka dia tidak akan terpikat dengan harta itu. Saya tidak mau mengatakan bahwa kita tidak perlu materi, kita tidak perlu uang, kita tidak perlu emas, saudara. Tetapi itu bukan yang utama. Amin. Jangan engkau memaknai hidup saudara hanya untuk itu. Kalau Tuhan izinkan ada harta secara materi di dunia, itu artinya bahwa melalui harta itu engkau boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Makanya ada ayatnya dalam Mazmur, muliakanlah Tuhan Allahmu dengan hartamu. Kalau Tuhan percayakan harta, Tuhan percayakan kekayaan, Tuhan percayakan jabatan, Tuhan percayakan hal yang besar dalam hidup saudara, tujuannya apa? Untuk kemuliaan daripada Kristus. Maka ketika tujuannya berubah dari diri sendiri kepada Kristus, maka di situ
kita telah memaknai hidup kita sebagai sebuah kekayaan. Amin, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, bagaimana kita memaknai hidup dan menghayatinya sebagai sebuah pemberian oleh kasih karunia Allah. Yang ketiga adalah memaknai hidup sebagai sebuah kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiap pagi kami di rumah itu ada ibadah, ya, bangun, lalu kemudian setelah semua beres, sebelum anak-anak sekolah pergi bekerja yang lain dan melakukan aktivitas yang lain, kami ada ibadah tiap pagi. Lalu kami nyanyi, lalu kemudian kami berdiri membaca renungan karang keluarga. Saudara yang mungkin baca karang keluarga kemarin, itu nasnya di Mazmur 103. Nah, tiap Sabtu itu yang baca renungan firman kepada kami adalah anak saya yang kecil, yaitu Elin. Itu jadwalnya hari Sabtu. Saudara, menarik sekali. Dia baca, kami dengar, dan saya sangat diberkati. Di dalam nas firman Tuhan itu, saudara-saudara, dikatakan begini, bahwa hidup manusia itu seperti kilat, seperti uap, seperti bunga. Artinya apa? Bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Hidup kita singkat sekali. Betul apa tidak? Kadang-kadang realita ini kurang kita bisa terima. Ya, waduh, rasanya kemarin itu saya masih muda, tapi sekarang kok beda. Ya kan? Rasanya saya baru datang di Bali. Waktu saya datang di Bali saya masih muda, belum menikah, masih single, tahun 2003. Kalau lari lebih kencang tentu dari sekarang. Kalau main futsal tentu lebih kencang dari hari ini. Walaupun saya masih main futsal hari ini, tetapi tentunya tidak seperti pada umur 20. Nah, saudara, kelihatannya begitu cepat. Sadar tidak sadar, waktu itu saya belum menikah, sekarang anak saya udah besar. Kadang-kadang anak saya berdiri di samping saya. Wah, ini kok tinggi juga dia, sama seperti saya. Kok bisa ya? Rasanya baru kemarin tuh. Anak-anak remaja ini kemarin, saudara-saudara, rasanya baru apa ya? Waktu pertama ketemu tahun 2005, 2006 itu masih kecil-kecil, yang remaja-remaja ini. Ya, seperti yang dari apa ini? Anak sekolah minggu yang kecil-kecil. Nah, sekarang udah gede-gede. Nah, kalau saya mulai pikir-pikir, apa saya sudah tua? Masa? Enggak lah. Lalu kemudian saya pergi lihat di cermin, masih muda juga. Oh enggak. Lalu cermin ngomong, itu kamu punya rambut sudah mulai rontok. Itu realita. Manusia hidup singkat adanya. Waktu kita di dunia ini singkat adanya, saudara-saudara. Berapa lama saudara ada di dunia? Kita tidak tahu. Mungkin ada yang sebentar dipanggil Tuhan. Mungkin tadi pagi Tuhan panggil saya, Pak Noy pulang. Tugasmu sudah selesai. Ya loh? Siapa yang bisa menang? Jangan berpikir, oh orang yang dipanggil Tuhan tunggu Tuhan dulu. Enggak juga. Orang bisa mati pada saat kecil, pada saat remaja, pada saat pemuda, atau pada saat tua. Cuma realitas manusia, ya,
Kalau yang meninggal, yang mati sudah umur 80-an, orang bilang, oh, opa itu loh udah meninggal. Ya, syukur. Syukur, kasihan dia. Tapi kalau ada anak remaja yang masih energi, dengar kabar, itu si Anu loh sudah meninggal. Kok bisa? Masih muda. Baru umur 20-an. Kok bisa? Masih sehat, masih energi. Ya kan? Hidup ini singkat ada. Tetapi saudara, lalu di dalam renungan itu dikatakan, meskipun waktu kita di dunia ini singkat atau sementara, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh berbunga. Walaupun kita berbunga dalam waktu yang singkat adanya, itu sudah menjadi sesuatu yang penting. Kita harus tetap berbunga. Apalagi kita berbunga dan memberikan keharuman, sehingga di sekitar kita menikmati betapa sebuah keharuman. Indah tidak taman ini? Saudara yang pernah ikut dengan saya di Edelweiss, indah sekali ya. Pak Mirna, Ibu Mirna pernah berfoto, saya suruh mereka berfoto di rumah di tengah-tengah bunga, saya fotografer. Ternyata bagus. Lalu saya sadar ternyata saya juga punya talenta untuk fotografi. Loh, ini bukan omong kosong. Apalagi ada embun yang bagus. Saya foto mereka di tengah-tengah, dan begitu selesai dia potret, seperti mereka sedang terbang di atas. Ya kan? Ya kan? Loh, saya juga kaget. Lalu kapan hari Pak Tommy juga ikut, karena dia dilihat di Facebook. Wah, saya juga boleh ikut, boleh. Saya fotografer. Embunnya nggak turun. Sampai kami tunggu sampai jam 6. Aduh Pak Tommy, kenapa kamu ikut? Tidak datang. Tiba-tiba menghilang. Ketika Pak Tommy dengan Bu Santi mau berpose, saya mau ikut. Indah sekali, menyejukkan. Saudara-saudara, artinya bukan soal panjang atau pendek umur kita, tetapi bagaimana hari ini, saat ini kita masih bisa berbunga. Amin. Mengeluarkan keharuman. Mungkin kita tidak sempurna, tetapi kalau Tuhan izinkan hari ini saya bisa berbunga, memberikan berkat, menjadi saksi bagi orang yang lain, itulah memaknai hidup sebagai kesempatan. Karena saya tidak tahu kapan kesempatan itu berakhir. Karena kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Karena waktu itu begitu cepat. Tapi selagi masih ada kesempatan, mari kita menjadi pemain yang menyejukkan kepada sesama, kepada saudara-saudara kita. Mari kita berikan nilai yang bukan hanya nilai dunia, tetapi nilai yang kekal, nilai yang bermakna. Waktu saya bekerja, saya harus memberikan nilai sebagai orang percaya di dalam saya bekerja, sehingga orang di sekitar saya menikmati apa yang saya kerjakan. Jangan sampai di dalam pekerjaan saya sebagai orang Kristen yang lain sibuk bekerja, tetapi orang Kristennya lagi tidur, sembunyi di pojok tidur. Nilai seperti apa yang kita berikan? Waktu saya sebagai seorang mahasiswa studi, maka saya harus studi memberikan nilai, menjadi seorang mahasiswa yang punya kualitas, yang bisa memberikan sebuah teladan, memberikan sebuah kesejukan, memberikan nilai sehingga orang lain melihat bahwa saya adalah orang Kristen. Saudara, apa artinya saudara memiliki semua kekayaan, tetapi kekayaan saudara tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain?
Sekarang saya mau tanya, hidup seperti itu ada artinya enggak? Tidak ada. Tidak ada artinya. Tidak bisa dinikmati. Bukan berarti saudara kalau dia kaya lalu kita ambil kekayaannya, bukan. Tetapi paling tidak, bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi orang yang lain. Bagaimana dia menghadirkan sebuah kesaksian bagi orang yang membutuhkan. Tuhan mempercayakan kelimpahan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bagaimana di dalam hidupnya yang sementara ini dia boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga waktu dia mati, saudara-saudara, orang kan ingat bahwa si Anu orang yang begitu baik. Saudara-saudara, itu kita ini bermakna pada waktu kita hidup, betul? Bukan waktu saudara sudah mati. Berbeda dengan ayam. Ayam itu kemudian bermakna pada saat dia sudah mati. Pada saat dia mati, maka kita mulai masak ayam goreng, ayam kremes, macam-macam. Tapi manusia kalau sudah mati, tidak ada gunanya. Ya, bahkan dijauhi. Waktu dia hidup orang dekat, tapi waktu dia sudah mati, coba dia lihat. Aduh, jangan dekat-dekat. Orang takut malah. Karena manusia kalau sudah mati sudah tidak ada nilai. Kita tidak bisa memberikan nilai. Makanya kesempatan kalau kita masih hidup, mari saudara-saudara kita melakukan kepada mereka yang kita harus kasih. Kalau kita punya orang tua masih, mari waktu mereka masih hidup, engkau harus menghormati mereka, engkau harus mengasihi mereka, engkau harus perhatikan mereka. Jangan waktu sudah mati baru engkau datang sebagai seorang anak yang berbakti, lalu bawa sup goreng ke kuburan. Ini yang dilakukan oleh saudara kita semua. Waktu dia hidup orang tuanya susah, biarin. Kalau boleh cepat-cepat mati, sudah tua, ya kan? Maka selagi kita ada kesempatan, saudara-saudara, gunakanlah hidup saudara yang masih muda, energi yang masih kuat, gunakan untuk melayani Tuhan. Gunakan untuk melakukan sesuatu yang bermakna, yang bernilai untuk kepentingan Tuhan. Jangan waktu engkau sudah selesai kita nanti, nafas tinggal satu-satu, baru ada semangat dalam hati Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Tapi permasalahannya mereka bilang, iya, kami sekarang berdiri aja, kami gak sanggup. Karena kerinduan untuk melayani Tuhan muncul pada saat sudah ada infus semua. Oksigen sudah memenuhi lubang telinga dan hidung juga. Lubang hidungnya, lubang telinga juga semua. Waktu semua terpasang oksigen, ya, saking hebatnya lubang telinga juga dipasang. Baru ada kerinduan tuh dengan nafas yang tinggal satu-satu. Mau melayani. Aku sekarang mau melayani Tuhan. Malaikat bilang, gombal. Waktu engkau kuat, waktu engkau sehat, waktu engkau tidak sakit, engkau bilang, sorry ya Tuhan, masih repot. Sorry ya Tuhan, masih banyak urusan. Nanti Tuhan. Waktu saudara sudah di ruang ICU, baru saudara berdoa, Tuhan, kalau lewat ICU ini, aku janji akan melayani Tuhan, akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan bilang, sudahlah, kembali saja. Kamu tidak bisa menjaga kepercayaan, kamu tidak bisa menghargai kekayaan yang aku berikan, kamu tidak menggunakan kesempatan yang ada. Maka dari itu saudara-saudara, maka kalau Tuhan masih mempercayakan hidup bagi saudara kasih, mari kita maknai hidup kita sebagai sebuah kepercayaan. Amin.
Mari kita maknai hidup kita sebagai sebuah kekayaan. Dan mari kita memaknai hidup kita sebagai sebuah kesempatan yang kita harus lakukan. Bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu? Hanya dengan kita memiliki hati dan kerinduan untuk mengenal tujuan Allah. Dan bila kita mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan, kita tidak bisa menghasilkan sebuah makna dan nilai dari diri kita sendiri. Hanya ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, maka disitulah kita bisa berbuah. Seperti Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 15, akulah pokok dan kamulah ranting. Jika engkau tinggal di dalam aku, maka engkau akan berbuah. Ketika kita tinggal di dalam Yesus dan dalam firman, maka di situ kita mampu memaknai hidup kita sebagai sebuah kepercayaan, sebagai sebuah kekayaan, sebagai sebuah kesempatan. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, mustahil kita bisa memaknai hidup kita. Kita hanya akan hidup mungkin sebagai seorang yang hidup seperti piknik saja. Kita hidup tetapi seperti orang yang sedang ada di dalam arena perjudian saja. Tetapi mari, sebagai orang-orang yang sudah menerima hidup yang kekal, hidup yang bermakna, yang dianugerahkan oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi segala, kerjakanlah hidupnya dengan makna dan nilai kebenaran.